Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sutisna sebagai supervisor dari SD Negeri Sebuting Hayu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Warkum, itu sebagai coach dari SD Negeri Hayu 01, dan juga Ibu Eti Rohaiti itu sebagai coach dari SD Negeri Majingklak 04. Bapak Ibu semua, izinkanlah saya melakukan observasi sebagai supervisor dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Warkum dan juga Ibu Eti Rohaiti. Rangkaian kegiatan coaching ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan komunikasi antara coach dengan coachee dalam rangka menemukan solusi dalam sebuah permasalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Warkum. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah Bapak, sehat. Oke, Pak Warkum. Malam hari ini Pak Warkum akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Kalau boleh saya tahu, Ya, betul. kira-kira Pak Warkum sudah tahu belum masalah apa yang akan dibicarakan pada coaching kali ini? Oh ya, betulnya ini belum tahu Bapak ya, jadi baru janjian saja, ngirim lewat WA saja. Tadi saya belum nanya langsung, nanti saya akan coba langsung berbincang-bincang ya dengan coaching. Berarti ini langsung to the point pada saat kegiatan coaching ya nanti. Iya, iya. Baik Pak Warkum. Dalam kegiatan coaching nanti kira-kira apa sih yang akan digali lebih dalam lagi? Ya betul, jadi sebenarnya saya ini untuk memantapkan keterampilan inti sebagai coaching dalam diri saya. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal keterampilan dalam coaching. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua kehadiran penuh, kemudian yang saya ingin sepenuhnya hadir ketika melakukan percakapan coaching. Jadi nanti saya benar-benar dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan sepenuh hati tanpa ada gangguan apapun. Terus yang ketiganya, nanti saya ingin mengembangkan keterampilan saya untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali apa masalahnya yang dihadapi oleh coach saya, dan kemudian nanti saya juga bisa mengarahkan atau membimbing coach saya untuk bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Pak Warkum ya. Jadi seperti itu ya. Berarti kompetensi yang ingin Pak Warkum kembangkan pada proses coaching ini yaitu kehadiran penuh. Kemudian lagi potensi pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif. Nah, di sini bagaimana cara Ibu mendengarkan coach terhadap permasalahan yang dihadapinya? Baik untuk pertanyaan yang kedua ini ya Bu, Pak Kum ya. Sebelum kegiatan coaching, ini kompetensi yang lebih spesifik dari 3 tadi yang ingin Anda tonjolkan itu yang mana?
Nah, karena kan tadi Anda kan menyebutkan 3 kompetensi yang harus dimiliki dalam kegiatan coaching. Nah, itu. Nah, dari ketiga tersebut saya ingin tahu satu saja yang ditonjolkan dalam kegiatan coaching kali ini. Seperti apa, Pak? Ini berarti kan 2 pertanyaan ya. Dari 1 pertanyaan yang pertama tentang mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah tentang kompetensi yang akan ditonjolkan itu ya. Silakan. Ya. Jadi yang ingin saya tonjolkan itu sebenarnya pertanyaan berbobot ya. Kalau menurut saya itu agak sulit ya. Namun selain itu kehadiran penuh juga kadang-kadang saya masih terpengaruh dan masih belum bisa fokus. Nah, untuk itu saya ingin lebih diperdalam lagi dan bagaimana nanti saya itu dalam percakapan saya untuk benar-benar ada untuk coaching. Saya masih bertanya-tanya apakah pertanyaan saya itu benar-benar akan menggali potensi coaching saya. Nah, itu yang benar-benar ingin saya kembangkan. Betul sekali, Pak. Ya, itu kegiatan itu benar-benar menggali potensi si coaching ya. Berarti pertanyaan nanti yang telah Ibu siap untuk maaf, Bapak yang siap untuk dilontarkan itu tadi akan sangat membantu untuk kompetensi coaching itu sendiri ya, Pak. Nah, itu sangat bagus. Terus kalau misalkan gini, ini nih, mungkin tadi kan ada yang Anda sebutkan, saya mendengar Anda menyebutkan mendengarkan aktif ya, gitu. Itu juga menurut Bapak penting juga kira-kira? Ya, jelas penting, Pak. Ya, jadi sebenarnya saya ingin ketiganya ditonjolkan, tetapi tidak mau jadi semuanya itu bisa menampilkan semuanya. Oh, baik ya. Itu benar-benar Bapak termasuknya orang yang merendah ya. Sebenarnya ini hanya menonjolkan satu, tapi di dalamnya Anda merupakan satu penyelesaian ya, bisa menyelesaikan keseluruhannya seperti itu ya, Pak. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Gak apa-apa ya, saya banyak nanya tadi ini itu gitu ya. Tentunya pada saat melakukan sebuah kegiatan pasti punya target lah, Pak ya. Ini untuk Bapak, ini untuk indikator pencapaian Bapak itu seperti apa ya kira-kira? Jadi gini, coaching saya ini sudah dikatakan berhasil kalau seperti Nafa lah, kira-kira seperti itu, Pak. Karena tentunya setiap melakukan satu kegiatan apalagi coaching ini memiliki tujuan tertentu dan rambu-rambu tertentu, sehingga bisa dikatakan sukses apabila seperti apa gitu. Oh ya, jadi harapan saya ini nanti ketika ada percakapan coaching, saya anggap berhasil jika saya dapat mengidentifikasi permasalahan coaching saya, kemudian muncul potensi dari coaching tersebut, dan coaching secara sadar mengetahui potensi yang dimilikinya dan dapat menyelesaikan permasalahannya, sehingga muncullah rencana-rencana baru, solusi penyelesaian setiap permasalahan. Nah, tepatnya ini coaching dapat menemukan solusi secara mandiri untuk sedikit murung ya, seperti yang tidak seperti biasanya, tidak bersemangat seperti biasa, kemudian
bagaimana Ibu ini ada yang bisa mengganggu waktunya Bapak? Oh, tidak apa-apa Ibu. Saya justru merasa ada teman malam-malam seperti ini, Ibu menghubungi saya, tidak apa-apa Bu. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah Pak. Ya. Jadi kira-kira ini masalahnya apa? Kemudian coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Jadi begini Bapak masih ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, bagaimana itu bisa Bu? Ya, jadi lalu apa ini yang membuat Ibu kok mendapat teguran dari pengawas saat itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Oh, tidak serius ya. Jadi serius yang bagaimana menurut Ibu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Itu Pak. Oh iya. Jadi proses mengajar yang seperti apa Ibu ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ya bagaimana kok sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa? Begini Pak, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya tidak memakai buku teks waktu itu. Oh begitu. Lalu ini bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saja ya Pak, menyampaikan kepada saya bahwa beliau kalau selama ini saya itu mengajarnya dengan sumber belajar, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Namun ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, begitu Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Jadi kalau begitu, saya tanya Ibu dulu ya. Jadi selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, lalu ini mengapa ya Ibu tidak menggunakan buku teks? Mungkin ada alasannya Bu. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh, itu sebenarnya sudah bagus ya. Lalu bagaimana ini hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa ini kan berbeda-beda Ibu ya, dan belajarnya pun sama, pasti berbeda-beda juga. Betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Pak. Nah itulah
pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas saat itu adalah seperti itu, ya, supaya ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, ya, walaupun dengan menggunakan media yang lain. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya, Bapak. Ya, setelah ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana ini perasaannya? Begini, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Pak. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai, begitu, Pak. Nah, lalu sekarang ini apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman ya selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Jadi jika saya dapat menyimpulkan ini ya, yang membuat ibu merasa tidak nyaman ini salah satunya adalah saat supervisi. Nah, karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, ini ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ibu ya. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Ya, ini kalau menurut saya ini ya. Jadi untuk masalah ini ibu bisa merefleksikan kejadian tersebut dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah gitu ya, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar anak-anak di kelas. Mudah-mudahan iya ya, Pak. Nah, dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi, sekarang apa rencana ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu sekarang ini apakah ada hal lain yang akan dilakukan ibu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Nah, lalu ini bagaimana ya dengan proses belajar mengajar di kelas ibu untuk selanjutnya ke depan? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oh ya, jadi langkah yang ibu ambil itu sebetulnya sudah tepat sekali. Nah, saya setuju sekali dengan ide itu, ya, saya sepakat seperti itu, Ibu. Syukurlah. Sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan... Apabila Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya,
komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, lalu dukungan apalagi yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu juga masih dalam pikiran ya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru di KKG Gugus dengan saya juga, dan jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya. Jadi itu ide yang bagus sekali ini menurut saya, Ibu, ya. Jadi semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman, tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman tersebut. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Bapak telah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin, amin. Ya, sama-sama Ibu. Itu yang mungkin yang bisa saya bantu, karena keselanjutannya Ibu sendiri, ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu itu bisa tercapai dan Ibu merasa nyaman dalam bekerjanya. Oh iya, mohon maaf Bapak, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Jadi saya pamit dulu ke ruangan saya ya Pak. Oh iya Ibu, silakan ya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia buat Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Ya, terima kasih. Baik Pak Wagu, kayaknya sudah selesai ya melakukan coachingnya. Bagaimana Pak Wagu? Lancar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Ya. Alhamdulillah sih. Dan gini ya. Tadi saya melihat coaching yang dilakukan oleh seorang coach, ya tentunya Pak Warkum, dengan coachi ya, yaitu Bu Eti. Saya merasa gimana ya, jadi seperti terbawa suasana lah. Saya juga terbawa ikut menikmati proses tukar pikiran, komunikasi seperti itu. Nah, ini celotehan yang diungkapkan oleh coach ini membangkitkan potensi dari Bu Eti ya, seorang coach ya, luar biasa ya. Tadi coachingnya kalau menurut saya sangat luar biasa, dengan permasalahan yang ada namun sudah ditemukan solusi ya, seperti itu ya tadi ya. Ya. Kira-kira nih dari hasil coaching tadi, apa namanya ya, indikator yang telah ditetapkan tadi sudah tercapai apa belum Pak? Kalau menurut Bapak, silakan. Ya,
Alhamdulillah ini kayaknya sudah tercapai. Koci sudah menyampaikan permasalahannya setelah dia ditegur oleh pengawas tadi ya, karena masalahnya ditegur oleh pengawas. Jadi karena tidak menggunakan buku paket yang utama atau buku teks utama dalam pembelajarannya, kemudian dia berargumen bahwa dia sudah menggunakan media yang lain yang juga merupakan kumpulan dari berbagai sumber. Yang ternyata ini membuat pengawas tersinggung dan berbicara dengan kepala sekolah. Ini saya identifikasi dulu permasalahannya yang terjadi, kemudian saya mengajak beliau ya untuk menggali potensi dirinya dan menyusun rencana-rencana dalam melakukan tindakan, dan ternyata ini mendapatkan beberapa solusi seperti menemui kepala sekolah untuk berkonsultasi, kemudian akan maaf kepada pengawas, kemudian merubah model pembelajaran yang lebih kreatif dengan tepat, menggunakan buku paket utama kemudian sebagai sumber belajarnya. Nah, selain itu juga Koci juga melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, kemudian pada kegiatan KKG untuk meningkatkan performa dalam mengajarnya. Oke. Ya, jadi dengan kata lain ini sudah tercapai ya, itu gitu ya, karena indikatornya tadi kan Koci bisa menentukan solusi secara mandiri ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, gitu ya. Kalau menurut saya Bapak sudah sangat bagus ya, sudah dapat melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, kemudian yang berakibat sehingga Koci ini tidak perlu kita arahkan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Koci itu bisa langsung mencari solusi secara mandiri tanpa kita atur harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi mereka Koci ini menemukan solusinya sendiri, apa yang harus dia lakukan ya. Kemudian kendala apa, solusi apa, dengan sendirinya beliau gali seperti itu, hanya dengan beberapa pertanyaan dari coach yaitu Pak Warkum ya. Jadi di sini kalau menurut saya seperti membuka apa yang tersembunyi seperti itu. Nah, jadi kita nggak repot-repot untuk berpikir keras nih. Amazing nih ya, luar biasa. Ternyata kompetensi Anda dalam membuat pertanyaan yang berbobot itu sangat luar biasa kalau menurut saya, Pak. Selain itu, sebagai coach, Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi komunikatif, aktif ya. Saya dengar tadi sudah sangat aktif mendengarkan saja sudah sangat aktif seperti itu. Sehingga Koci itu rileks, nyaman ya. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya, kemudian dapat menyampaikan permasalahannya, terus menyampaikan kendalanya sampai ke solusi tersebut dijelaskan oleh Koci terhadap coach. Ini malah terbalik ini ya. Saya punya solusi begini gitu kepada coach. Ini Koci ini nyaman ya, karena Anda memiliki potensi pendengar yang aktif sangat baik ya. Selanjutnya dari kompetensi yang sudah Anda miliki ini ya sudah sangat baik ini, kira-kira potensi apa yang akan Pak Warkum kembangkan setelah coaching ini? Oh ya, jadi sepertinya ini saya masih perlu untuk mengembangkan kemampuan pertanyaan berbobot saya, karena terus terang saja ya, saya jujur itu masih rendah kalau menurut saya ya. Oh gitu ya.
Tapi dari hasil coaching tadi saya yakin Bapak bisa lebih mengasah lagi kemampuan coaching dengan lebih baik lagi, bahkan akan bisa menjadi seorang coach yang profesional ya. Semua ini perlu Bapak ketahui, semua percakapan ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi ya, supervisi akademik. Kemudian saya juga nanti akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bapak dan juga Bu Eti ya. Nah ini sebelum ke sana saya memberikan pertanyaan nih, satu pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Ini apa yang Anda dapatkan dari kegiatan coaching ini kira-kira? Ya, betul. Jadi menurut coaching ya adalah kemampuan untuk menjadi penanya yang berbobot, jadi pendengar yang baik, dan pada sebelumnya bahwa coaching ini bukanlah melatih ya, tapi membantu menumbuhkan potensi dari coachingnya, seperti itu. Oh iya, iya betul sekali ya Pak. Seperti itu yang didapatkan dari kegiatan coaching ini. Kemudian saya, seperti saya sampaikan tadi, seperti janji saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya. Di sini untuk pra supervisi yang pertama adalah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Di sini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Ini sudah sangat baik ya, nih dengan nilai maksimal, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching tadi ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Ini juga sama, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan. Ini juga nilainya maksimal ya, yaitu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian mencatat terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Nah di sini saya juga melihat sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching ya, karena Pak Warkum dengan Bu Eti tadi sudah membuat ini ya, satu target ya. Di sini satu target, kemudian fokus terhadap target tersebut. Kemudian pasca supervisi ya, tadi saya melakukan komunikasi dengan coach, menanyakan di sini, menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Nah di sini sudah dilakukan ya, dan sesuai dengan prinsip coaching juga sama, karena ada proses kreatifnya juga. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diinginkan dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Nah ini juga kalau menurut saya sudah sesuai ya. Dan terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah di situ coach juga menanyakan hal tersebut, sehingga ini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah secara keseluruhan menurut saya sudah baik, dan kalau pribadi saya menyebutkan ini amat baik. Nah mungkin itu karena sekarang sudah ini juga ya, sudah larut juga, sudah malam juga, jadi proses coaching kita kemudian observasi sudah kita laksanakan. Dan terima kasih kepada Pak Warkum, kepada Bu Eti, mohon maaf atas semua kesalahan dari saya pada saat penilaian mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih.
kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.